warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, dari kalau boleh kita tahu ini ada keperluan apa dan apa yang bisa kami bantu, kami sebagai dari pihak manajemen. Oke, silakan kami arahkan kasih dengan pihak kepolisian dan kami sudah mendapatkan izin untuk melaksanakan demo hari ini ke PPAM Bandar Tasik. Silakan. Kata mana yang mau turun nak ada mandi dah. Silakan demo dengan tertib. Nanti kami tolong arahkan, sampaikan dengan tertib di depan tangga. Direksinya Pak, turun lah, direksinya turun ke naik. Insya Allah kita komunikasikan Pak. Ayo macet siapa yang salah? Ayo macet siapa yang salah? Ayo macet siapa yang salah? Kami perlu direksi yang turun Pak. Nah, kami nak naik ke atas. Nah, jangan kan ada petapas deh, nah mandinya kada mau mandi. Baju marung Pak, gimana? Makan. Baju marung. Sebelumnya kami atas manajemen mengucapkan mohon maaf atas pelayanan kami yang kurang maksimal. Bapak Ibu sekalian pelanggan kita berkenan dalam sini menyampaikan aspirasi Warga di kota Perempatan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu langsung selesai permasalahan. Coba saya minta waktunya sebentar, ya. Karena saya tahu tugas Bapak Ibu di sini ini bukan mau anarkis di sini gitu ya. Ada, makanya dikasih. Oh, nggak bisa Bu, kami 24 jam nggak ada. Kalau kurang 6 jam, mungkin sih oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu perwakilan dari pelanggan, Bapak direksi kita ada bisa menyempatkan diri. Kebetulan beliau Bapak Direktur Operasional yang pas sekali menangani terhadap keluhan Bapak Ibu yang disampaikan tadi. Sudah bisa mewakili terhadap para pendemo yang ada di bawah. Keluhannya pertama, air yang di tempat beliau ini kurang lancar. Yang itu sebenarnya sudah kami petakan dan menjadi perhatian khusus tim kami, khususnya tim teknis dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan. Ada Pak, dia itu masuknya imbah, perumahannya jadi, imbah jalanannya jadi, dibongkar pulang. Ada bocor. Andaannya ada Pak semuanya kan, dengan kalau perumahan kurang, nah itu nanti bagaimana ukurnya mereka itu lah maksudnya benar-benar. Terima kasih. Secara teknis Bapak Ibu, kita supaya melanggar garis padan dulu tanah warga, tanah fasilitas umum satu. Yang kedua ya, apabila jalan terjadi kita pasang di paling bisa mari misalnya yang ketiga ada resiko terhadap kebocoran besar.
tadi sudah bertamuan luar direksinya langsung. Mohon Bapak, siapa tadi Piantong tadi Orang katakan, teknik lah, orang teknik. Ya. Nah, jadi Gersidin tadi di atas tadi sudah disampaikan, kita sudah menyampaikan kalau keluhan kita, permasalahan kita. Jadi tadi sudah disepakati, artinya bubuan sidin ini yang pegawai juga sekalinya sudah pegawai ini, tapi kan ada kawapang nengaran memasang pipa jadi bertahap jadi jadi bertahap jadi kada mau kan yang sing anu menabung pipa anu dia mendukung gawian sidin mudahan lakas tuntung supaya kita juga terbagian banyu sampai nang ka rumah-rumah kita nang ujung lawan dia sidin tadi kabilanya masih ada nang kada bebanyu misalnya 2-3 hari kada bebanyu kita bisa aja karena minta antariakan bayu tangke kan tadi Pak. Nah, bayu tangke jadi gratis. Oh, itu solusinya. Sabar kita doakan mudah-mudahan nih nah bubuan bapak-bapak di PDM tadi berhasil jadi lakas tuntung jadi kita kawal juga karena menikmati anu banyu yang mengalir 1 kali 24 jam kada karuh lagi Pak kami rancak karuh juga Pak itu enak karuh itu tahu saya kira-kira kawanan kita cukup aja kalau lah jadi kita nih mudah-mudahan kita berdoa mudahan PDAM nih lakas juga menggawinya lakas tuntung kita lakas dulu karena menerima banyu ada hasilnya kalau ada sia-sia kita kesini Baik, terima kasih. Hari ini kita tim tanggap darurat melaksanakan simulasi penanganan demonstrasi atau unjuk rasa. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita memang kondisi pelayanan kita sudah 98% ya, masih tinggal sisanya sebetulnya tinggal sisa sedikit tadi, tapi dari sisa sedikit ini kita tidak abai terhadap segala risiko. Makanya kita mitigasi risiko-risiko tersebut. Di samping itu, karena kondisi saat ini kan di sosial media sangat masif dan dimungkinkan hal ini terjadi. Makanya untuk antisipasi kita dari manajemen bikin simulasi tanggap darurat, maksud dan tujuannya yaitu seandainya ini benar-benar terjadi, kita semua para pegawainya, bukan tim aja, para pegawainya bisa mengambil sikap apa dan siapa berbuat apa sehingga pelayanan yang dituntut dari warganya itu akan bisa kita layani dengan lebih maksimal kembali. Baik, yang pertama dari tim keamanan sendiri, setiap kali menerima tamu karena kita di objek vital ya, pertama itu mesti harus teridentifikasi. Kalau arah pendemo ada surat izinnya. Kedua berikutnya lagi ada identitas si calon tamu tadi, maksud dan tujuannya, siapa yang mau ditemui, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan bersama bisa terdeteksi secara dini dan tidak akan terjadi. Yang berikutnya lagi dari sisi kita menerima si pendemo, dari kita semua dimanapun kita ditugaskan harus siap menyampaikan argumen dengan santun dan mengena apa yang disampaikan pelanggan bisa kita counter dengan baik. Kita dari tim tanggap darurat sudah beberapa kali melaksanakan simulasi. Yang pertama simulasi pemadaman kebakaran, itu baik pakai APAR maupun dengan langsung dengan air. Yang berikutnya lagi simulasi terhadap kecelakaan kerja ada di lingkup PT Air Minum Bandar Malasih. Terus yang hari ini simulasi untuk menghadapi para pendemo. Yang berikutnya lagi mungkin kita kembangkan kembali terhadap bahaya yang lebih besar, mungkin ada puting beliung, ada bahan peledak dan sebagainya. Jadi bukan internal kami, mungkin nanti ke depan harus kita melibatkan aparat yang penegak hukum lah, yang berkompeten terhadap apa yang mau kita simulasikan. Untuk kedepannya supaya kita berharap tidak terjadi, kita kasih kesempatan Pak Simon, silahkan untuk disampaikan secara regulasi dulu, begitu lagi baru implementasi kita dalam pelaksanaannya. PT Air Minum Bandar Malasih Persoroda telah implementasi peraturan pemerintah nomor 50 2012, di mana di dalam peraturan pemerintah itu mensyaratkan untuk melakukan identifikasi terkait dengan keadaan darurat, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Walino ada beberapa
kedaruratan, darurat kebakaran, darurat unjuk rasa, darurat ancaman bom, darurat puting beliung. Dari darurat-darurat itulah kita harus memberi pengetahuan, edukasi kepada seluruh pegawai. Harapannya apabila terjadi kondisi darurat, maka kita sudah siap. Upaya-upaya kita apa yang diperlukan untuk menangani darurat unjuk rasa, darurat kebakaran, darurat ancaman bom, dan darurat-darurat lainnya, sehingga harapannya perusahaan tidak akan mendapatkan dampak yang negatif dari keadaan darurat tersebut. Demikian Bapak-bapak. Jadi mengurangi dampak, intinya dari situ. Oke.